Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Stefania Widianti Serang dari Prodi S1 Kebidanan kelas BE1. Nah, di sini saya akan mendemokan ada heating set. Di sini di heating set ada satu pasang sarung tangan steril, pinset chirurgis sama pinset anatomis, kasa, gunting benang, sama nail holder. Lalu ada dua buah bengkok, satu bengkok untuk larutan DTT, satu bengkok bengkok kering. Lalu yang berikut ada linek, ada gel, lalu ada comb, dan normal. Yang pertama kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Di sini alatnya yang pertama ada perkuset. Di dalam perkuset terdapat sarung tangan steril, lalu ada setengah poker, lalu ada dua sarung tangan panjang, lalu di sini ada gunting epis, net holder, sama pin. Ya, kita masuk ke bagian obat-obatan. Di sini ada 8 ampul oksitosin, 2 ampul lidokain, terus 2 ampul metergin, sama 1 ampul vitamin K. Lalu di sini juga terdapat beberapa spet, yaitu 2 buah spet 5 cc, lalu ada spet 3 cc, terus aboket, spet 1 cc, vitamin K, jarum dan benang untuk nanti misalnya ada luka nanti akan dijahit. Kita masuk ke bagian bawah. Di sini kami siapkan juga cairan NaCl bila sewaktu-waktu ibu mengalami atonia uterin. Lalu di sini juga ada satu set infus sama sarung tangan steril. Kita masuk ke alat-alat untuk pencegahan infeksi. Yang pertama ada APD, lalu ada tempat sampah untuk ampul, safety box untuk spare, lalu ada air untuk membersihkan ibu. Di sini ada tempat sampah untuk pakaian kotor, sampah infeksius, sama sampah kering. Lalu ada boots juga, sama ada comb untuk di rak yang paling bawah ada larutan klorin sama larutan air DTT. Selanjutnya kita masuk ke persiapan untuk pakaian ibu dan bayi. Untuk pakaian ibu dan bayi, yang pertama ada handuk untuk di atas perut ibu, lalu ada underpad untuk alas bokong, handuk kering, lalu kain untuk mencek bayi kedua, ada topi bayi, handuk untuk membersihkan ibu, 3 buah waslap, celana dalam sekaligus dengan pembalut, lalu ada jarit, dan yang terakhir ada pakaian ibu. Nah, setelah seperti ini kita balikan seperti ini. Baik teman-teman, sekian saja untuk persiapan alat untuk proses persalinan normal. Terima kasih.
Saya akan membersihkan bagian dari vagina ibu. Bu, saya bantu angkat kainnya ya Bu. Saya akan melakukan vulva hygiene untuk membersihkan daerah kewanitaan ibu. Ya Bu. Cara membersihkannya itu seperti ini ya teman-teman. Dari labia mayora bagian terjauh dari bidan. Lalu labium mayora kanan, labium minora kiri, lalu yang terakhir ke anus. Setelah selesai melakukan vulva hygiene, lalu yang berikut kita untuk melakukan pemeriksaan VT. Yang pertama kita gunakan satu sarung tangan lagi. Kita cek DJJ ibu terlebih dahulu. Permisi ya Bu, saya buka. Baik, DJJ ibunya normal. DJJ ibu 140 ya Bu, ini normal.
setelah itu kita ambil handuk kering lalu simpan di atas perut ibu. Ya Bu. Setelah itu pasang alas bokong di bawah bokong ibu. Caranya seperti ini ya teman-teman. Permisi ya Bu. Setelah itu pasang stenen supaya nanti tidak licin. Permisi ya Bu. Nah, setelah sudah mempersiapkan semuanya, selanjutnya kita pakai sarung tangan panjang. Nah, setelah itu posisikan tangan kita yang tangan kiri di atas perut ibu untuk cek kontraksi, lalu tangan kanan menyangga di bagian bawah vagina ibu. Seperti ini ya teman-teman. Ibu nanti ngejanya seperti mau buang air besar ya Bu. Nanti kalau bayinya sudah keluar baru ditiup-tiup aja. Ayo Bu. Ayo Bu, sedikit lagi Bu, ayo. Ayo Bu, sedikit lagi ayo. Ayo Bu, sedikit lagi ayo Bu. Sudah, setelah itu cek lilitan tali pusat dengan cara melingkar di antara bagian leher bayi. Setelah itu, setelah tidak ada, kita tunggu putaran paksi luar. Nah, setelah ada putaran paksi luar, setelah itu tangan kiri bagian melahirkan bahu atas terlebih dahulu. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Setelah itu bahu bawah. Setelah itu tangan kanan pindah di bagian bawah leher, tangan kiri susur. Setelah seperti ini, lalu bayinya dinilai bayi menangis kuat, warna kulitnya merah muda. Nah, setelah dinilai langsung bayinya disimpan di atas perut ibu yang sudah dialas oleh handuk bersih. Setelah itu keringkan, dimulai dari kepala terlebih dahulu. Selanjutnya memotong tali pusat. Pertama, kalian terlebih dahulu diurut dulu, lalu diklem. Jangan sampai klemnya kena badan bayi. Lalu diurut kembali 2-3 cm, lalu diklem kembali. Setelah seperti ini, gunting tali pusat.
guntingnya seperti ini ya teman-teman. 1 kali gunting. Nah, setelah gunting, cut dulu. Diklem, lalu klem yang satu yang masih ada plasentanya ditaruh di underpad. Selanjutnya ikat tali pusat. Ikat mati ya teman-teman. Setelah selesai ikat, angkat klemnya lalu disimpan di mangkok kering. Selanjutnya tutup kembali dengan baik. Lalu kita melakukan metode IMD dengan cara seperti ini ya ibu. Ibu nanti saya bayinya baringkan di antara kedua belah payudara ibu. Nah, supaya bayinya tambah pintar ya bu. Setelah bayi lahir, kita periksa kembali apakah masih ada janin yang tersisa di dalam. Setelah diperiksa, oh ternyata tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke kala 3. Yang pertama dimulai dari suntik oksitosin terlebih dahulu. Cara suntiknya IM 90 derajat di bagian paha atas ibu. Suntik, lalu aspirasi, baru disuntik sambil mencabut jam. Setelah selesai, masukkan ke dalam safety box yang untuk tempat sampah untuk jarum spad. Kita masuk ke lahirnya plasenta. Lahirnya caranya seperti ini ya. Kita urut plasenta yang sudah keluar atau sudah lahir, urut. Lalu diklem. Setelah itu kita lakukan dorsokranial seperti ini sambil tarik plasentanya. Nah, kalau sudah merasa agak panjang, diklem lagi. Setelah itu urut. Nah, setelah itu lakukan dorsokranial sekali lagi. Setelah itu, kalau tali pusatnya masih panjang, diurut lalu diklem kembali. Setelah itu, kita dorsokranial lagi sampai plasentanya mau lahir. Cut dulu. Cara pegangnya seperti ini ya teman-teman. Lalu dorsokranial. Nah, kalau seperti ini sudah. Kalau masih rasa-rasa panjang, silakan diklem kembali. Lalu dorsokranial lagi sampai plasentanya kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan, putar seperti ini searah jarum jam. Nah, jika masih ada sisa-sisa plasenta, kita bisa membersihkannya dengan klem. Setelah plasentanya lahir, kita cek kelengkapannya. Kotilodonnya lengkap, terus plasentanya itu sempurna atau tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, kita angkat plasentanya dengan hati-hati, lalu simpan di wadah plasenta yang sudah disediakan. Setelah itu angkat klem. Nah, ketika plasenta sudah lahir, maka kita lanjut ke manajemen aktif kala 4, yaitu cek robekan. Dengan cara ambil kasa, lalu kita cek apakah ada robekan di jalan lahir ibu. Ibu, permisi ya, ini saya mau cek robekan dulu.
Jika kita merasa kurang, kita bisa cek sekali lagi menggunakan kasa. Oh, ternyata tidak ada robekan pada jalan lahir. Setelah itu kita nilai pendarahannya normal, tidak lebih dari 500 cc. Nah, Ibu, jadi ini pendarahannya hanya 100 cc ya, Bu. Jadi hanya satu underbed ini saja yang penuh dengan darah. Baik, Bu. Setelah itu bersihkan Ibu. Ibu, saya bantu angkat panggul bokongnya ya, Bu. Jadi underbednya akan saya ambil. Setelah itu buang di sampah infeksius. Nah, Ibu, untuk persalinannya sudah selesai. Bayi Ibu lahir dengan normal, terus tidak ada robekan pada jalan lahir Ibu juga. Selamat untuk kelahirannya ya, Bu. Kan Ibu, kita buka sarung tangan kita lalu bersihkan di larutan klorin. Selanjutnya membereskan alat-alat yang dipakai seperti APD. Lalu cuci tangan kembali 6 langkah. Teman-teman, sekian saja demonstrasi saya untuk persalinan normal. Terima kasih untuk waktunya. Dadah.